Perkenalkan, nama aku Mayang Darsita dari Universitas IPI Institute, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bachelor Business Administration, kelas internasional semester 5. Untuk pertanyaan nomor pertama, yang paling saya kagumi dari Google adalah filosofi Think Big, Start Small, Move Fast. Nah, Google tuh nggak cuman jadiin itu slogan, tapi Google buktiin itu. Sebagai Gen Z yang tumbuh dengan teknologi, saya tuh melihat gimana Google nggak cuma ciptain produk, tapi ekosistem yang mengubah cara kita belajar, komunikasi, berkolaborasi. Yang paling saya kagumi dari Google adalah bagaimana inovasi teknologinya selalu human center. Jadi bukan hanya sekedar canggih, tapi benar-benar teknologinya selalu memudahkan kehidupan sehari-hari. Dari Google dari Google Workspace-nya kayak G-Docs, Sheet, Google Calendar, sampai AI yang inklusif kayak Gemini. Nah, selain itu perusahaan Google ini juga saya menyukai, budaya kerjanya, karena budaya perusahaan Google juga sangat menginspirasi, terutama kayak, 20% time dari Google, di mana karyawan didorong menggunakan 20% waktu mereka untuk, proyek passion pribadi mereka. Nah, sebagai mahasiswa yang kayak punya ide-ide gila di tengah malam, saya sangat relate dengan konsep ini dan menurut saya ini bikin perusahaan Google ini jadi salah satu perusahaan yang menurut saya di kategori green flag yang mendorong karyawannya untuk terus improve. Untuk pertanyaan nomor 2, mungkin, saya mau bikin, Google AI Escape Room Challenge. Jadi kayak peserta tuh dibagi menjadi 1 sampai 10 kelompok, eee di dalam ruangan. Setiap kelompok tuh terdiri dari 5 sampai 6 orang, ini nanti bisa menyesuaikan total yang hadir ya. Terus setiap kelompok akan mendapatkan satu puzzle yang harus diselesaikan, kayak entah itu puzzle-nya gambar Google atau apa. Nah, untuk mendapatkan kepingan puzzle itu, para peserta tuh harus meng-scan kode QR dengan Google Lens untuk scan QR-nya, berisi clue di mana kepingan puzzle itu berada, yang mana clue tersebut berada di G-Drive. Nah, dengan menjawab satu soal berisi teka-teki terkait dengan teknologi, ketika jawaban mereka benar, clue-nya tuh akan muncul gitu, gambarnya tuh yang dari G-Drive bakal muncul gitu, di mana posisi, eee, kepingan puzzle-nya. Terus setelah itu mereka hanya perlu menyusun semua kepingan puzzle itu yang telah mereka dapatkan di dalam ruangan tersebut dan, mereka menyatukannya menjadi sebuah gambar yang utuh. Nah, terus saya tuh mau bikin kayak ada plot twist gitu, kayak di tengah game di mana tuh timku harus berkolaborasi dengan tim lain untuk menggunakan, Google Meet breakout rooms dan Google Jamboard untuk menyelesaikan puzzle final. Nah, untuk mendapat kepingan puzzle terakhirnya itu, mereka tuh harus rebutin satu kertas yang berisi clue tersebut, yang untuk di-scan QR-nya itu. Nah, terus sebelum submit puzzle yang udah mereka selesaikan di G-Form, hadiahnya tuh, eee hadiahnya tuh ya kalau saya panitianya mungkin saya akan kasih kayak Google Tools eksklusif kayak Gemini View 3 Premium contohnya. Terus untuk pertanyaan nomor 3, karena di kampus aku sering banget kedatangan orang-orang yang menjadi speaker di acara seminar, yang diadain kampus kayak dosen yang ngajar di kampus aku tuh rata-rata tuh kan praktisi dan expert. Namun kayak di kampus aku tuh banyak, student yang kurang tertarik nih, pelajar tuh kurang tertarik, ke kampus saya untuk mendaftar. Nah setelah saya lihat, setelah saya berada di 1 tahun, ternyata kampus saya di era ini tuh kurang aktif dalam marketingnya. Terus sehingga tuh kurang menjangkau audiens yang mereka targetkan untuk mendaftar. Terus setelah itu saya memberitahu kepada pihak kampus dan pihak kampus pun menawari saya untuk menjadi intern selama 1 bulan. Sebenarnya mereka men-challenge saya sih. Terus saya terima kan. Nah, tapi di sisi lain dalam waktu dekat tuh saya juga pegang menjadi panitia di sebuah event. Jadi ceritanya waktu itu aku jadi salah satu panitia untuk acara lomba yang diselenggarakan kampus dengan target anak SMA. Nah, beberapa hari sebelum lomba, para peserta tuh akan mendapatkan arahan dan pengetahuan tambahan, serta mendapatkan mentor di setiap kelompok untuk simulasi BMC, Business Model Canvas. Nah, namun 1 jam sebelum acara simulasi tersebut, kami mendapatkan kabar bahwa tim mentor yang kami
sediakan banyak yang tidak bisa hadir hari itu, sehingga mentor yang available tuh cuma 3 orang, sementara kelompok harus dibimbing dan direview itu ada 25 kelompok. Kayaknya akhirnya, untuk mempermudah dan meratakan pengetahuan seluruh peserta, kami mengadakan acara mentoring di sebuah aula besar untuk pemaparan materi dan merecek pemahaman mereka, dan dengan sweeping satu orang untuk satu bagian area. Jadi posisi area aula kami split menjadi tiga bagian, kayak ada pinggir kanan, pinggir kiri, tengah, sehingga lebih terkondisi. Karena ini simulasi, pastinya tidak ada hadiah yang mereka harapkan kan sebelumnya. Nah, di sisi lain, karena saya mengingat tugas dan challenge yang diberikan kampus kepada saya untuk menggerakkan marketing kampus, saya memberikan mereka challenge untuk memposting di Instastory mereka dengan tag akun kampus yang, kayak, apa sih hal menarik yang mereka temui di kampus saya saat mereka visit untuk mengerjakan simulasi BMC itu. Nah, terus juga untuk bikin muat pantau sejauh mana pengetahuan mereka tentang BMC yang udah mereka kerjaan, saya suruh mereka untuk mengunggahnya di, G-Drive video presentasi mereka tentang BMC itu. Nah, secara tidak langsung kan saya udah marketing kampus saya secara gratis di akun pribadi mereka dengan target audiens yang menyebar dan menyelesaikan tugas saya untuk memantau pemahaman mereka. Untuk pertanyaan nomor 3, mungkin jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, menurut saya momen yang membuat saya bangga pastinya saat menjadi Google Student Ambassador itu sendiri ya. Namun untuk 3 bulan pertama, untuk pencapaian yang paling membuat saya bangga adalah saat orang-orang di sekitar saya tuh sudah bisa memanfaatkan tools Google dengan semaksimal mungkin. Mulai dari Google Meet, Spreadsheet, G Drive, Google Workspace, Jamboard, itu kan banyak orang yang belum tahu ya. Kalau itu tidak tercapai tuh rasanya kayak saya gagal menjadi Google Ambassador sih. Kalau saya nggak bisa kasih tahu tools-tools Google di lingkungan saya sendiri. Karena di kampus saya masih banyak mahasiswa yang kurang manfaatkan tools Google tuh kayak menurut saya sangat membantu produktivitas sebagai mahasiswa dalam sehari-hari. Apalagi kampus saya tahun ini tuh menerima anak beasiswa dari ATT, yang mana pastinya mereka tuh masih perlu untuk beradaptasi dengan teknologi yang udah cukup maju di daerah Jakarta ini. Karena seperti yang kita ketahui, daerah mereka adalah daerah yang masih tertinggal. Jadi sebagai Google Ambassador, saya ingin mengkampanyekan Google Tools for Gen Z Productivity dengan dampak yang ingin saya ciptakan, yaitu di dalam kampus saya itu pengen bangun komunitas tech savvy di mana kayak mahasiswa tuh lebih aware dan skilled kayak menggunakan produk-produk tools Google untuk mempermudah studi dan karir mereka, kayak untuk bangun portofolio LinkedIn misal. Terus kayak, melalui series event yang inklusif gitu, kayak saya adain klubnya gitu, atau sharing-sharing session. Nah, terus untuk di luar kampus, saya tuh menargetkan kolaborasi dengan community lokal, kayak sekolah SMA untuk workshop gratis. Terus itu kan kayak bakal menyebarkan antusiasme teknologi ke masyarakat luas ya. Terus secara keseluruhan tuh dampaknya, adalah menciptakan kayak ripple effect gitu. Jadi kayak mahasiswa yang terinspirasi menjadi agent of change itu kan lagi marak di era sekarang ini. Jadi kayak secara nggak langsung tuh mempromosikan inovasi Google secara organik. Dan pada akhirnya harapan saya untuk berkontribusi pada ekosistem digital Indonesia yang lebih maju bisa terwujud, meskipun bukan cuma dari saya sendiri dan bisa dari orang lain. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.